Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak didik ibu semuanya, para peserta didik? Insya Allah ibu doakan selalu sehat walafiat ya, tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama ibu Eka Ratnasari. Ibu mengajar biologi dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 di kelas IPA dan mata pelajaran prakarya ya, di kelas 10-nya 1. Nah, jadi video ini ibu buat untuk membimbing kalian karena kita belajar di rumah, work from home, dan kita nggak tahu sampai kapan. Jadi hari ini ibu mau ajarin kalian cara bikin mind map. Nah, ini untuk kelas 10 dan kelas 11 karena tahun lalu kelas 11 mereka belum tahu caranya bikin mind map. Oke, tahap pertama cara buat mind map. Sediakan buku. Ini ibu pakai buku biologi kelas 3 ya, karena kan materi yang mau kalian buat itu di kelas 10 dan kelas 11. Nah, ibu ambil contoh di buku biologi kelas 3 atau kelas 12. Oke, nah kemudian kalau mau bikin mind map, misalnya ibu minta mind map bab 1. Nah, untuk bab 1 di kelas 10 itu materinya adalah ruang lingkup biologi dan di kelas 11 materinya adalah sel. Oke, setelah kamu punya buku, baik buku elektronik ataupun buku cetak ataupun buku paket, yang pertama kali kalian lihat adalah bagian ini, daftar isi. Nampak nih daftar isinya? Ya, daftar isi. Nah, ini akan nanti kita buat cabang-cabang dari mind map. Perhatikan, mind map beda dengan peta konsep. Peta pikiran beda dengan peta konsep. Yang ada di sini, yang ada di buku bacaan seringnya, nah itu yang ada di bacaan namanya peta konsep. Seperti ini, boleh dari atas ke bawah, boleh dari samping ke tengah. Sudah, sementara yang mau kita buat adalah peta pikiran atau mind map. Jadi yang pertama kalian lihat adalah, lihat dulu daftar isinya. Lihat ini daftar isinya. Di sini ada tulisannya peta konsep, pendahuluan, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini ada lagi poin-poinnya. Berikutnya, poin-poin ini nanti jadi cabang akarnya. Berikutnya, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ada cabangnya, ada tahap embrio dan tahap pasca embrio. Nah, sampai sini aja materinya. Jadi, pendahuluan, peta konsep, kemudian ikhtisar dan evaluasi ini jangan dibuat mind map. Yang dibuat mind map hanya isi materinya saja. Misalnya, ibu minta kelas 12 itu bikin bab 1, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita lihat di bagian dalamnya. Tapi ini dulu yang kalian harus baca ya, karena ini poin penting. Nah, kita lihat bagiannya. Ini dia. Ini bab 1, pertumbuhan dan perkembangan ya. Ini contoh mau bikin mind map, oke? Nah, ini pendahuluannya. Seperti di daftar isi, pendahuluan nggak usah ditulis. Yang langsung dibuat adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini contoh kalau mau bikin judul. Ketika ibu minta judul bikin bab 1, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, maka inilah yang berada di tengah nanti. Kemudian, cabang pertamanya ya, kita lihat dulu di sini ada perkembangan dan pertumbuhan, ada perkembangan bakal biji. Nah, ini cabang pertamanya, perkembangan bakal biji dan bakal buah. Lihat, perkembangan bakal biji dan bakal buah. Nah, itu cabang pertamanya. Baru kemudian, perkembangan bakal biji dan bakal buah bercabang lagi. Perkembangan bakal biji. Perkembangan bakal biji bercabang lagi menjadi perkembangan endosperma. Ya, ini contoh. Misalnya, sekarang kita buat cara membuatnya ya. Ibu membuat ini. Oke, ini ibu contohnya buatnya di kertas ya, boleh di buku catatan. Ingat posisinya landscape. Jangan begini. Jadi posisi bukunya tuh landscape atau begini boleh. Atau mau di kertas HPS boleh. Nah, sekarang kita buat dulu. Ya, kita buat dulu. Misalnya ibu mau buat di bagian tengahnya. Di bagian tengah ambil. Ya. Perkembangan pertumbuhan tanaman.
kalian buatnya pakai pulpen atau pakai pensil di kertas manual, jangan pakai handphone. Sudah? Ibu mau buat perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Pastikan posisinya di tengah. Ya, posisinya di tengah. Apakah ini sudah di tengah? Ya, lihat ya. Posisinya di tengah. Oke. Kertasnya boleh HPS, boleh catatan, ya. Baru kemudian ambil panah. Boleh panahnya melengkung atau lurus, terserah. Ibu mau melengkung, misalnya ibu buat begini. Kalian buatnya pakai kertas ini aja ya, pakai pulpen ya, biar enak, biar nggak bolak-balik. Oke, ini ibu tarik. Sorry, ibu tarik. Nah, berikutnya, di sini kan, ya, sudah. Tadi kan judulnya perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Nah, di sini lihat perkembangan bakal biji dan bakal buah. Nah, kalau begitu kita tutup dulu. Kita di sini buat lagi. Ya. Perkembangan bakal biji dan bakal buah. Boleh dikotaki, boleh tidak. Ibu nanti yang bagian ini nggak mau ibu kotaki. Perkembangan bakal biji dan bakal buah. Oke. Nah, ibu nggak mau ibu kotakin ya. Ini kelebaran tanda panahnya. Makanya kalau pakai pensil, nah bagian ini juga boleh dibesarin bagian tengahnya. Yang bagian tengah judul itu agak lebih besar daripada tulisan sekitarnya ya. Baru kemudian, ya. Agak lebih besar boleh. Nah, ini buat agak lebih besar. Nah, ini kan kecil ya 12. Oke, perkembangan dan pertumbuhan Joseph Noville ya. Oke. Nah, ibu buat di sini perkembangan bakal biji. Outline. Noville. Oke. Kemudian perkembangan bakal biji. Sudah? Perkembangan bakal biji. Lihat, ada lagi bawahnya perkembangan bakal biji dan bakal buah. Ibu ambil satu panah lagi. Perkembangan bakal biji karena tulisannya, lihat tulisannya agak lebih kecil. Sudah? Perkembangan bakal biji, ini panah lagi. Ambil panah lagi. Taruh di atas boleh. Agak ke bawah boleh, terserah ya. Kepanjangan misalnya boleh. Kalian pakai pensil ya, jangan pakai laptop atau pakai handphone karena agak sulit. Perkembangan bakal biji kita buat di sini. Perkembangan bakal biji. Nah, perkembangan bakal biji itu dibagi lagi. Ya. Apa itu? Perkembangan endosperm, perkembangan endosperm dan perkembangan embrio. Kita tulis lagi, 2 di situ panahnya. Perkembangan endosperm dan perkembangan embrio. Bu, kalau misalnya nggak cukup Bu, ya kalian harus hati-hati bikinnya ya. Biar cukup, ibu aja tahu nih, yang udah profesional aja sering ibu kecil-kecilin lagi ya. Nah, ini kan dibagi 2 lagi. Ya, perkembangan endosperm dan perkembangan embrio. Perkembangan endosperm. Nah, baru yang satu lagi adalah perkembangan embrio misalnya. Buat panahnya di bawah. Oke. Ini buat aja ke atas lagi ya. Agak payah. Buat di sini sampingnya perkembangan embrio. Oke.
Nah, berikutnya habis perkembangan embrio baru ada bawahnya struktur biji matang dan seterusnya ya. Tambah lagi di sini struktur biji matang. Oke. Misalnya Ibu mau tambahin di sini struktur biji. Bu, kok dari mana Bu informasi struktur biji matang itu, Bu? Coba kita lihat. Lihat ini. Habis perkembangan endosperm, embrio, bawahnya struktur biji matang. Masih sama tulisannya ya. Berikutnya apa? Berikutnya cabang berikutnya, perkembangan bakal buah. Nah, kita lihat di mana posisinya perkembangan bakal buah. Perkembangan bakal buah itu posisinya di sini. Karena hurufnya sama. Ya, perkembangan bakal buah. Kita buat puter. Oke, masukkan perkembangan bakal buah. Ada nggak keterangan perkembangan bakal buah ini? Coba kita lihat. Nah, tidak ada informasi tambahannya, tetapi ada di dalam ini. Misalnya Ibu baca. Apa di sini? Jika penyerbukan diawali dengan penyerbukan ya. Misalnya di sini ada proses yang namanya penyerbukan. Nah, ini Ibu baca. Bukan asal-asal ambil. Kalian pun ini nanti di sini boleh bertambah lagi informasinya yang di bagian ini. Kalau ada informasi penting bertambah lagi. Makanya pakai pensil, jadi bisa disesuaikan. Kalau pakai laptop atau komputer gini kan capek. Ya, pakai pensil dulu, habis itu dibikin berwarna. Di sini ada penyerbukan dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Oke, berikutnya apa yang kedua? Perkecambahan. Di sini ada perkecambahan. Buatlah cabang berikutnya yang besar. Perkecambahan. Ya. Oke, buat di sini yang besar perkecambahan. Dibaca lagi di perkecambahan.